Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shaimin shaimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada serial pembahasan dalam qasidah karya daripada Al-Imam Syarifuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri, yaitu di dalam qasidah yang dikenal dengan qasidah Burdah. Malam hari ini kita akan membahas di bait ke 131 sampai dengan 139 di dalam bab atau fasal ats-tsamin fi jihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam pembahasan permasalahan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairnya, baitnya berbunyi, syaki silah lahum siyama tumayyizuhum wal bardu yamtazu bisyama anil salam. Syakis silah lahumus siyama tamayyizahum. Tajamnya syakis silah, silah itu senjata. Setajamnya senjata, lahum siyama tumayyizuhum, ya. Tajamnya senjatanya prajurit-prajurit atau tentara-tentara itu sebagai simbol keistimewaannya. Nah, jadi di dalam peperangan Nabi itu ada beberapa kelompok, ada kelompok memanah, ada kelompok pedang, ada kelompok macam-macamnya, ya. Itu dikategorikan tajamnya senjata itu menentukan posisi, ya, keistimewaannya, posisinya di mana, gitu ya. Wal wardu yamtazu bisyami anis salami, bagaikan dan juga bagaikan al-wardu itu bunga ros, ya, bunga mawar. Bunga ros itu bunga mawar, yamtazu bisyami anis salami, yang indah, ya, yang indah walaupun dia di kelopak yang berduri, ya, tapi terlihatnya tetap indah. Di bait selanjutnya, tuhdi ilaika riyahun nasri nasrahum. Tuhdi ilaika, dihadiahkan kepadamu, rihun nasr, ada rih itu aroma, an-nasr kemenangan. Dihadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW ada tanda-tanda kemenangan, ada tanda-tanda an-nasr, nasrahum, ya, kemenangan. Tanda-tanda kemenangan riyahun nasri nasrahum daripada prajurit atau jundullah. Fatahsabu az-zahra fil akmami kullakama, saking senangnya ada aroma kemenangan, fatahsabu, sehingga mengira az-zahra itu bunga mawar, fil akmami kullakama, di dalam kelopaknya itu, di dalam setiap prajurit. Jadi melihat prajurit yang banyak itu bagaikan di perkebunan bunga mawar yang indah, terlihat seperti itu. Ka'annahum fi zuhuril khayli nabtu robban, ka'annahum fi zuhur, dan juga terlihat seperti zuhuril khair. Di zuhur itu punggung kuda, seperti terlihat di atas punggung kuda, nabtu robban. Nabat itu pepohonan, robban itu di bukit yang tinggi. Jadi melihat ada berita kabar kemenangan, seperti melihatnya bunga mawar di ladang, prajurit-prajurit yang banyak itu terlihat indah. Kemudian di atas bukit yang tinggi, pepohonan-pepohonan dengan mengendarai kuda.
di atas punggung kuda. Min syiddatil hazmi la min syiddatil huzami. Min syiddatil hazmi, dari syiddatil hazmi yaitu kemantapan jiwa. Bukan dari min syiddatil hazmi, bukan daripada kemantapan atau ikatan tali. Jadi kelihatannya ini prajurit-prajurit yang begitu banyak, indah, itu daripada kekuatan kemantapan jiwa, kemantapan niat, bukan dari ikatan tali. Tarat qulubul ida min ba'sihim farqan. Tarat itu melihat tentara yang banyak, yang indah itu, yang luar biasa kokoh, kuat. Tarat qulubul ada, bergoncang, bergejolak. Qulubul ada itu hatinya para musuh. Min ba'sihim farqan, daripada banyaknya jumlah tentara jundullah, jumlah prajurit-prajurit Allah. Fama tufraqu bainal bahimi wal buhami. Fama maknya diri mamunafi, saking bergejolaknya, saking takutnya melihat tentara-tentara Allah itu, mereka sampai tidak dapat membedakan ma farqa bainal bahimi wal buhami. Antara bahimi itu al-bahimah, kelompok daripada domba-domba, dan juga buhami itu kelompok daripada tentara manusia-manusia atau prajurit-prajurit, orang-orang yang soleh. Jadi saking takutnya, bergejolak hatinya, hati para musuh itu melihat domba, seperti apa, tidak bisa membedakan antara domba dengan prajurit-prajurit Allah. Kan dari kejauhan di atas bukit melihatnya seperti itu. Saking ketakutannya hatinya itu. Wa ma takun bi rasulillahi nasratuhu intal qahul asad fi ahamiha tajmi. Wa man takun bi rasulillah, dan barang siapapun orang yang mendapat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intal qahul asad fi ajamiha najmi. Jika ini orang yang ditolong oleh baginda Rasulullah, pasti kalau dia menemukan, ketemu dengan asad itu singa, fi ajamiha, di dalam rimba, di dalam hutan, najim, asadnya itu, singanya itu akan tunduk. Ya. Orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang mendapat pertolongan dari Rasulullah, pasti akan, semuanya juga akan tunduk kepadanya. Ya. Ada satu begini ya, ada satu ungkapan, kalau kita berani kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang lain, makhluk-makhluk yang lain juga berani kepada kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang lain, makhluk-makhluk yang lain juga akan takut kepada kita. Nah, ini satu seperti itu ungkapannya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mendapat pertolongan dari Rasulullah, dia juga akan mendapat bantuan pertolongan dari yang lainnya. Sehingga Al-Asad pun akan tunduk kepadanya. Lanjut ke bait yang selanjutnya. Walan tara min waliin ghaira muntasirin. Dan engkau walan tara, lan harfun nasbin, harfun yang tidak akan pernah, tidak pasti, lan gitu. Walan taro, dan tidak akan pernah engkau akan melihat min waliin, seorang wali, orang soleh, orang yang ditolong oleh Allah, orang pilihan, min ghairi muntasirin, ya, yang engkau tidak akan menemukan orang soleh tidak ditolong oleh Allah. Jadi nggak ada seorang soleh, seorang wali, seorang muslim, seorang mukmin pasti akan ditolong oleh Allah. Wala min aduwin ghaira munqasimin. Begitupun sebaliknya. Dan tidak ada adu, musuh-musuh Allah itu
ghaira munqasimin, yang tidak hancur, yang tidak celaka, yang tidak binasa, yang tidak kalah. Jadi orang yang seorang wali, orang yang soleh pasti akan ditolong oleh Allah. Begitupun sebaliknya, orang yang selalu bermaksiat, orang yang jauh dari Allah, orang yang memusuhi Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya, dia juga akan mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Ahalla ummatahu fi hazmin millatihi. Ahalla ummatahu, ahla di sini kembali kepada baginda Rasulullah. Ya, Rasulullah itu meletakkan umatnya fi hirzin millatihi, di dalam benteng agamanya. Ya. Rasulullah meletakkan seseorang hambanya, umatnya, fi hirzin millatihi, dalam benteng agamanya. Jadi orang itu kalau di dalam benteng kuat apa lemah? Kuat. Selama dia berada di dalam benteng. Ya. Manusia kalau selalu taat kepada syariat Allah, kepada sunnah Rasulullah, dia akan kuat. Ya. Kalau dia keluar daripada syariat Allah, bermaksiat, banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan jadi lemah. Ya. Jadi kekuatan manusia itu di dalam bentengnya, di dalam syariatnya. Selama kalau dia melaksanakan syariat Allah, dia akan menjadi kuat. Begitupun sebaliknya. Hal ini seperti kalaifi halla ma'al asbali fi ajami. Di qasidah ini, di Syekh Abu Sir ini mengumpamakan kalaifi seperti halnya seekor asad, seekor lais, yaitu singa, halla ma'al asbal, meletakkan al-asbal itu anaknya, anak singa, fi ajam, di dalam hutan rimba. Nah, jadi kalau pada tempatnya dia akan aman. Seekor singa meletakkan anaknya di hutan, aman tidak? Aman. Coba kalau meletakkannya di tengah kota, terganggu nggak? Akan terganggu, dia akan tidak aman. Begitupun umat Muslim, jika dia menjalankan syariat Allah, dia di dalam bentengnya, dia akan kuat. Tetapi jika seorang Muslim keluar dari bentengnya, tidak menjalankan syariat-syariat Allah, dia akan menjadi lemah. Di bait selanjutnya, kam jaddalat kalimatullah min jadal. Kam itu sudah berapa banyak, saking banyaknya. Jaddalat kalimatullah, ya. Di perdebatan kalimat-kalimat Allah, yaitu di dalam Al-Quran, selalu menang, selalu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, selalu bisa menjawab problematika permasalahan. Fihi wakam khosumal burhan min khosomin. Dan berapa banyak dalil-dalil yang keluar, dalil-dalil kebenaran itu keluar dari perdebatan-perdebatan tersebut. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizah. Oleh karenanya, kafaka, cukuplah bagimu bil ilmi, dengan ilmu sebagai mukjizah. Fil ummi, ummi itu mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah itu al-ummi, tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi Rasulullah punya ilmu segalanya. Itulah mukjizatnya Rasulullah. Oleh karena dikatakan cukuplah ilmu itu sebagai mukjizat bagimu. Walaupun Nabi seorang ummi. Fil jahiliyah wa ta'dib fil yatimi. Fil jahiliyah, Nabi seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa ta'dib, tapi perangainya perangai yang luar biasa, beradab, bertata krama. Fil yatimi, walaupun dia seorang yang yatim. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat, di dalam bait ini yang kita bahas pada malam hari ini. Intinya adalah kita akan kuat selama kita berada di dalam benteng, di dalam syariat-syariat Allah. Kita menjalankan syariat-syariatnya, kita akan kuat. Kalau kita keluar dari syariat-syariat Allah,
kita keluar dari benteng dan kita akan menjadi lemah. Semoga puasa ini menjadikan kita muslim yang kuat, muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa iyyakum ajmain. Wa bi akhiril kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.